Nama saya Dian Mesya Putri dengan NIM 2205113269 dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang menjadi pendorong Islamisasi di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan apa saja faktor pendorong dari Islamisasi yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Islamisasi. Islamisasi adalah proses penyebaran, pengembangan, dan konversi masyarakat yang belum menganut agama Islam menjadi penganut ajaran Islam. Untuk proses Islamisasi dan penyebaran agama Islam di Indonesia itu melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama adalah jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan tahap awal dari proses penyebaran agama Islam di Indonesia, yang dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini yaitu antara saudagar Islam dengan masyarakat pribumi atau masyarakat lokal yang ada di Indonesia, dan dengan keturunan-keturunan raja yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini yaitu melalui pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pondok pesantren merupakan pondasi yang kuat untuk penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia, karena pondok pesantren merupakan pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf pada saat itu sangat efektif dan mampu mengadaptasi serta mempercepat penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kelima adalah jalur politik. Jalur politik ini merupakan jalur penyebaran agama Islam dengan menyasarkan sasarannya yaitu kepada para pemimpin yang ada di Indonesia atau raja-raja yang ada di Indonesia, karena rakyat akan cenderung mengikuti kepercayaan yang dianut oleh rajanya. Apabila raja telah menganut ajaran agama Islam, maka rakyat akan mengikuti ajaran yang dianut oleh rajanya. Dan yang keenam adalah seni dan budaya. Untuk penggunaan jalur kesenian sebagai media untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam ini sangat efisien, efektif, karena akan menciptakan rasa penasaran masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Masyarakat itu akan tertarik dengan adanya seni dan budaya yang dipadukan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah teori-teori yang menyatakan bagaimana masuknya ajaran agama Islam di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Gujarat, yang mengungkapkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Hal ini disebabkan karena yang pertama, tidak ada realitas yang mengungkapkan bahwa peran orang Arab dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Yang kedua, antara Indonesia dan Gujarat atau India ini memiliki hubungan dagang yang sudah cukup lama. Yang ketiga adalah inskripsi terkait Islam yang ditemukan di Sumatera, yaitu adanya garis besar koneksi yang sudah terjalin antara Sumatera dan Gujarat. Teori yang kedua adalah teori Arab, yang mengungkapkan bahwa kemunculan agama Islam di Indonesia itu dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab ke Indonesia. Para pedagang dari Arab ini awalnya berdagang di Selat Malaka, yang pada saat itu mereka tidak hanya berdagang, akan tetapi juga menyebarkan agama Islam, yang diperkuat dengan berita dari Cina yang menggambarkan betapa ramainya pedagang Arab pada saat itu di Selat Malaka. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini mengungkapkan bahwa kemunculan Islam di Indonesia itu karena orang Persia, karena adanya beberapa kebudayaan yang sama antara Muslim di Persia dan Indonesia. Yang keempat adalah teori Cina. Asal mula sejarah masuknya agama Islam di Indonesia itu dikatakan berasal dari Cina, yang merupakan inti kajian dari teori Cina yang ada di Indonesia. Agama Islam sendiri berkembang di negara Cina sejak tahun 618 hingga 905 Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Selanjutnya adalah faktor pendorong
Islamisasi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, syarat untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam itu sangatlah mudah, yaitu dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, yaitu agama Islam itu bersifat terbuka. Ini dapat dilihat dari akulturasi agama Islam dengan kebudayaan dari agama-agama yang telah ada terlebih dahulu di Indonesia sebelum Islam. Yang ketiga, tidak adanya kelas sosial. Di ajaran agama Islam itu tidak ada yang namanya kelas sosial, karena seluruh umat itu dianggap sama dan sejajar, berbeda dengan agama-agama lain yang menerapkan sistem kasta sehingga terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat pemeluk agama itu sendiri. Yang keempat, cara ibadahnya yang sangat sederhana. Dalam ajaran agama Islam, beribadahnya itu yaitu yang pertama dengan mengambil wudhu, selanjutnya membersihkan tempat ibadah, serta membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Dan dalam proses ibadah dalam agama Islam itu tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang kelima, penyebaran agama Islam itu dengan cara damai. Dapat dilihat dari para wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia, yaitu dengan cara damai dan baik-baik dan tidak menggunakan kekerasan, serta memadukan antara budaya Islam dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Perpaduan ini disebut dengan sinkretisme, yaitu antara budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha yang telah ada lama di Indonesia sebelum masuknya Islam. Yang keenam, yaitu tidak adanya paksaan. Dalam Islam, setiap manusia berhak memilih ajaran apa yang ingin ia anut. Dengan adanya toleransi ini justru membuat masyarakat yang ada di Indonesia itu merasa tertarik dengan ajaran agama Islam. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.